julhe ne jaro tapleju. Nah, begitu saja sudah dianggap menyapu muza, yaitu sepatu tinggi, sepatu pacuk, sepatu yang sangat susah untuk dibuka dan dipakai. Jadi hindari, baik saat pakai, saat buka, katanya. Allah Maha tahu meringankan beban kita sebagai hambanya dan yang leuro dalam perjalanan. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah yang kedua, dalam musafir Allah gebi keringanan kepada kitanya, yaitu at-tayammum. Boleh kita bertayamum, yaitu tidak berwudu dengan air, tapi bertayamum dengan tanah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Syuhada Mun Gedung yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim pada gure-gure kaum Bandung, jamaah sekalian yang berhadir. Baiklah, tunggu-tunggu kembali kita lanjut dalam pengajian tanya kitab Sayyirus Salikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Faslu Salisu fi bayani ma yarhasu fi safari. Pasal yang ketiga menyatakan apa yang dirukhsahkan ma yurhasu fi safari dalam musafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam melakukan perjalanan atau musafir. Dan ini merupakan bentuk kemurahannya kepada hambanya. Kita nanti mencontohkan bahwa dalam segala urusan dihindari apa yang menjadi kesulitan, sesuatu yang merepotkan, sebagaimana Allah memberikan keringanan-keringanan kepada kita sebagai hambanya. Pasal yang ketiga menyatakan barang yang dimudahkan mengerjakan akan dia dalam musafir. Ada beberapa hal. Rukhsah yang pertama diizinkan oleh agama, yaitu mashu alal khuffain, menyapu dua sepatu pacuk, sepatu yang digunakan melampaui tumit. Jadi dalam perjalanan nak istilah muzanya sepatu pacuk. Maka sepatu pacuk sifatnya itu sepatu yang panjang, sehingga tasud, tabuka, dianggap merepotkan. Lagi sepatu tentera, panjang sepatu ji. Jadi menyo tiadat tabuka, tasuk li, tabuka li, nyan di sinan nama syakah. Nah, hal yang mengandung repot. Maka agama, kalau ada repot, gepinah, maka gepizinlah membasuh dua muza. Ya, nyanpi darah sepatu, menyapu, bukan membasuh. Geyu sampuh, muza, nyanpi hiatuh geyu sampuh, bukan di tapaknya. Yang tagilhe dengan tanah, tapak sepatu, telapaknya itu bersentuhan dengan tanah. Tapi saat kita menyapu muza itu,
bukan di telapak, tapi di atas telapak. Artinya ia tuh tapak kaki. Secara logika hal ini ya istilahnya tapi kitnya kepuyup. Pakan haniup yang tak sampuh, yang kenang tanah. Pakan ia tuh. Inilah sebuah ketentuan. Karena menyota sampuh hiup, nyo logika. Itu dah sampuh hiup. Yang kuto pi hiup, dah sampuh hiup, maka hanglih-glih. Maka diisyaratkan, sapulah di atasnya. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, sekiranya agama dibangun dengan akal, maka yang perlu tasampuh sipatu iup kan iatu. Mapakan tasampuh iatu menunjukkan agama bukan dibangun dengan akal. Jadi beco akai jadikan landasan agama. Maka hal-hal yang oleh sebahagian siapapun yang terlalu banyak menggunakan akal nyen pinah gede untuk menjadikan landasan agama. Tapi tak gunakan akal untuk tak fikir ujid menan diu oleh Allah. Sampai menjadikan akal sebagai sandaran dilakukan atau tidak. Tapi menggunakan akal untuk menjawab ujit manggiu menan yang anda pakai akal. Nah, jadi menyogiu sampuh yuk tentang hana fungsi. Karena lihat sampuh tak gila lilo. Maka giu sampuh dia tuh. Walau di atas itu tidak mengotorinya. Tapi muza itu dibuat aturan menyapunya pada atas telapak kaki. Bukan di bawahnya. Secara rinci nanti kita belajar lagi pada fiqih ya tentang berkaitan dengan menyapu muza. Karena urang awal pakai muzanya mendapatkan kesulitan. Munyo ino mana sulit li dipatu pika canggih-canggih. Batu ino bantai tarik cenak tehah haju. Baru tu model remote batu. Tiga remote tusuk geroi. Tetane tuk tiga remote iluk geroi. Canggih orang tu. Jadi kesulitan itu semakin lama mungkin menghilang. Tapi Allah mengizinkan menyapu muza itu. Yang berikutnya alasannya itu orang-orang yang bepergian dalam musafir sulit. Dalam perjalanannya banyak kesulitan. Yang pertama ialah lang sungu. Lang perjalanannya sungu. Menakutkan di mana-mana sehingga cepat urusan baik berlama-lama di dalam perjalanan yang ditempuh. Munyo ino hanat hat merepotkan li panjang dak dipatu tak sud pinawate ia pilu dumpu pilu mudah. Tapi agama memberikan izin ya sampai kalau musafir 3 hari dengan catatan bahwa sebelum menggunakan muza itu terlebih dahulu bersuci daripada hadas besar dan hadas yang kecil. Muza yang kita sapu dalam perjalanan musafir, muza itu sebelum digunakan kita sudah berwudu seperti biasa. Kalau bagi orang yang berjunub sudah mandi janabah seperti biasa. Lalu pakailah sepatu. Jadi menggunakan muza itu setelah pada awalnya yang pertama bersuci terlebih dahulu. Berikutnya baru boleh menyapu muza. Untuk masa perjalanan 3 hari 3 malam. Boleh tidak melepaskan sipatu pacu. Te getung ai sembayang watai katruk ba arah kaki gepli sagai inan. Jadi bak kaki pleu ia sagai hana sud sipatu 3 hari 3 malam. Kalau bukan musafir tapi ia itu mukim di dalam negeri itu berlaku sehari semalam. Intinya bahwa menyapu muza itu adalah rukhsah. Arti rukhsah meringankan. Arti meringankan yang istilah hukum dispensasi. Gepufui lang agama
memberatkan gutanyo hamba. Karena salah satu sifat agama, prinsip agama adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Maka jangan menyusahkan. Allah menerapkan agama untuk hamba bukan untuk menyusahkan hamba, tapi justru untuk memudahkan hamba. Maka bicara agama jangan susah-susah. BRT kata pegah masalah agama susah tu gede. Han mufom cukup susah tu bak dah fikir, pane je susah. Bermudah-mudah. Maka supaya mudah, cara semikir ibu mudah. Cara memahaminya juga mudah. Tidak sangat sulit. Jadi kalau pegahnya bahwa keringanan, tak ikuti. Supaya kita pun tidak merepotkan. Nyarusah. Jadi hukum dalam agama ada dua. Yang pertama hukum azimah namanya. Azimah hukum dasar. Hukum asli. Hukum asli watai tatu sembayang tarah kaki. Nyan hukum asli rah kaki. Hukum rosak dia tarah sipatu pacuk. Nyan gekeun ruhsah. Kemudian harus menyapu muza itu 5 syarat. Kapan baru boleh menyapu muza? Sipatu pacuk ada 5 syarat. Yang pertama, bahwa adalah memakai muza itu kemudian daripada sempurna sucinya itu. Maka jika membasuhi akan kakinya yang di kanan dan memasukkan akan sebelah muzanya, kemudian membasuhi ia akan kakinya yang kiri dan memasukkan ia akan dia sebelah muzanya, niscaya tiada harus menyapu akan dia pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam kajian Imam Syafi'i, jadi muza itu boleh disapu di atasnya kalau semua kaki itu sudah dibasuhinya dengan sempurna, dan kemudian pada tahap berikutnya baru dia itu boleh menyapu muzanya. Dan itu dalam kajian kita Syafi'i. Dalam mazhab yang lain nanti kita buka dalam mazhabul arba'ah. Yang kedua bahwa muza itu teguh. Sepatu itu kuat. Bukan sepatu yang ruhi, sepatu yang koyak, sepatu yang tembus, atau sepatu yang berlubang. Kalau seperti itu dianggap tidak sah untuk menyapu. Karena di situ tidak ada hal yang merepotkan. Tapi kalau sepatu itu kuat, teguh, tidak tembus air, ini baru boleh disapu muzanya karena dianggap repot untuk dibuka. Kalau sepatu tidak kuat dan sepatu itu terbuka, sepatu itu koyak, sepatu itu tembus, maka tidak boleh dianggap sebagai muza yang sah untuk disapu. Karena sepatu bekas tinggal celok ia bekas kan. Jadi anggapnya hanya merepotkan. Yang ketiga, jangan ada berlubang kali bekas saknya. Keempat, jangan menanggalkan muzak yang kemudian daripada disapu itu, maka jikalau ditanggalkan akan dia terlebih afdal itu bahwa memulai mengambil air sembahyang itu. Selama kita menggunakan sepatu pacuk, itu belum dibuka. Kalau sudah dibuka, maka tuh sembahyang lagi biasa, sabak kata buka. Karena maksud tadi sepatu disapu supaya tidak repot dibuka. Man kata buka tadi. Dalam perjalanan, kata sud sepatu, kata peduk babak tempat sepatu, alinya tayak so'ulam, tayak sapulam. Yan, hanali fungsi. Karena tujuan tadi supaya mudah. Bek payah buka-buka. Oh, kata buka sepatunya. Yang payah tu sembayang lagi biasa. Karena itu sudah tidak lagi
Merepotkan. Hai kata buka tadi. Pulam teman. Kelima, bahwa menyapu itu atas tempat berbetulan dengan yang fardu membasuh akan dia. Walaupun si patu pacuk panjang dah. Karat truk tu di patu pacuk. Di mana kita sapu hanya di tempat yang berbetulan dengan wajib wate tarah. Wajib wate tarah berarti tumet uyup. Kan tumet wate. Sama dengan menyapunya, benar bak bagian tumet uyup. Kita sapu. Bek bak bagian tumet wate. Menyo sepatunya panjang cat. Karena menyapu sepatu itu adalah simbol daripada membasuh kaki. Jadi tak sapu bak tempat yang wate tarah. Sekiranya tarah kaki, sinan. Maka tak sapu pun di sinan. Bukan di atasnya. Sunat menyapu itu dengan 3 jari. Mana payah ya cok jandu ya lap. Mana payah ya cok gabuh ya lap. Ngan jaro ju lene jaro taple ju. Nah, begitu saja sudah dianggap menyapu muza, yaitu sepatu tinggi, sepatu pacuk, sepatu yang sangat susah untuk dibuka dan dipakai. Jadi hindari, baik saat pakai, saat buka, hek katanya. Allah Maha tahu meringankan beban kita sebagai hambanya dan yang leuro dalam perjalanan. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rusah yang kedua, dalam musafir Allah gebi keringanan kepada kitanya, yaitu at-tayammum. Boleh kita bertayamum, yaitu tidak berwudu dengan air, tapi bertayamum dengan tanah. Rusah kedua ini dimudahkan dalam musafir bertayamum dengan 3 sebab. Sebab yang pertama, ketiadaan air pada tempatnya itu. Atau ada air tetapi jauh daripada tempat berhenti sekira-kira. Jika ia pergi ke tempat itu mencari air, jika ditakdirkan dapat suatu bahaya misalnya, maka berteriak minta tolong, tidak kedengaran suara minta tolong. Berarti hana payah jak kenan. Nampaknya yang kita sampaikan ini walaupun tidak ada lagi sekarang, ya, tapi boleh jadi sewaktu-waktu terjadi. Memang hana sama dengan keadaan awal. Kita tajak lang perjalanan, maka saat kita mau berwudu, tidak ada air. Bantat trun hinan mutud. Bak selawah kahana iya. Yang pakiban, bagaimana apa perlu kita mencari? You lihat kiri kanan. Ya ngiang uya, ngiang unun. Beji usah tajak. Menyaji usah tajak tak kontut. Yang pegah contoh. Pupu oleh hentu tanya. Ile tilele rimong watai tasura hana so dengar, kecuali rimongnya dengar. Mari rimongnya kem tamah ramai aju. Ya jadi nutulung long yo kai kap le rimong. Kira-kira menyotakun nutulung long. Na urang dengar tu menyo kaji usat saja. Hana berarti bet saja kena ji usat. Makanya hal lagi nyo ibarat apakah hampir tidak lagi kita temukan keadaan seperti ini. Tapi nyo gebi keringanan. Ya boleh jadi. Maksudkan dalam gunung tu. Lagi gunung tajak dari hino tak bedah tajak kedih gaya luwes maksud. Hanale rumah bak jalan ya. Wah hitanyo tak nak tu sembayang. Banta mon di dinan yang natima mon hana iya. Nyan ho tayak mita iya. Cari sekira-kira tidak membahayakan kondisi kita di tengah kesunyian. Tajinga uwi, tajinga unun. Kadang nak kena tajak beotu. Pibe jauh-jauh tajak. Kira-kira kalau ada mara bahaya, jangan sampai tidak diketahui oleh orang lain. Karena mengkhawatirkan. Kaku tak kira laju, mahana iya. Pegah juga ngan, hana iya nyo, monna, timana, musallana, iya hana. Iban teman, boci jinguk kenan na, jinguk kenan na. Hana payah takun, boci kajak ju lautian yang gede, kupreh long hino yan be. Abad tu tajak put tinggal le tu, tak tahu le.
Dirotu ke pengumuman ini. Nah, jadi berarti nggak usah dicari karena itu dianggap membahayakan. Caranya bertayamum dengan tanah yang suci sangat mudah sekali. Pertama, meniatkan listibahati salat. Bertayamum untuk membolehkan salat. Tepuk tangan di tanah, alinyan lubak muka. Tepuk tangan di tanah sekali lagi, lubak dua jaro. Alinyan pulang, habis tak selesai. Jadi kon balut muka dengan tanah lagi urung nak ceruh sanggoreng habis balut kan. Menansit bak jaro. Dua sahaja. Muka jaro. Mudah sekali kan. Tepuk pleuh no. Dan hana payah upi-upi berhilup tanah lamadan. Hana debu saja bahkan menyola mumat jaro you pinah le. You retik-retik. Pleuh. Itu 3 trut. No, menukar selesai. Yang kenyang tak rukun ji. Cuma 2. Hana payah pelibak ule, hana payah pelibak gelinyung. Dan lain-lain hana ju. Bentuk menom ya tatui sembayang sunat yu kumur-kumur ngai. Mam ya tatayamum punah kumur-kumur tanah. Hana ji 2 tok ji. Plu tanah bak muka, sapu menempelkan tangan, plu bak jaro, selesai. Lain hana sapu biji tayamum. Nyan untuk rosah. Setelah tayamum, salat, selesai. Yang baik na pegah hentut, umai lu hana merasa. Hana na sembayang liho gairo na. Jawab. Yang ku na tu sembayang hana iya. Tapi punya hana iya karena ayat Al-Quran. Wa illam tajidu ma'a. Kalau tidak ada air, fatayammamu kepada Allah. Tayammum yang hana iya. Jawab. Ilung hana merasa. Yang hana merasa berarti hana merasa gatul oleh Allah itanya. Sudah diatur dalam agama. Tidak ada air. Fa illam tajidu ma'a. Kalau tidak menemukan air. Fatayammamu. Maka tanya tayamum. Wajib tayamumnya. Hana iya. Jadi baik sampai itu kahek. Tabut. Pas tajak. Mutu bak-bak lang gunung. Hana iya. Hana sembayang. Uji hana sembayang. Hana iya tu sembayang. Hai kahek na nebut. Hana iya kena tanya. Fatayammamu. Baik na tuut. Yang ke hana merasa. Tinggal sembayang. Lebih merasa tinggal sembayang. Baik lebih tinggal merasa tinggal sembayang dengan tayamum. Karena apapun cerita, tinggal sembayang itu tetap dosa. Walaupun tinggal gara-gara tidak mau tayamum. Sebab tayamum adalah perintah agama. Lu si urun tanya kadang-kadang kagak tahu lah agama kan. Ana merasa ya. Lagi contoh lang perjalanan. Sering ini. Dalam perjalanan musafir kita, ai pegah le awak moto, Bapak Ibu sekalian, kami berhenti untuk memberi waktu salat. Mantanyo dalam musafir, bai pedang moto lihu, tujuan Medan. Man kan hana payah pedang moto li baasan tu. Cukup kita dengan jamak salat. Bapak Ibu sekalian silakan turun makan minum salat. Kami tunggu padu musuh 20 menit musuh. Nyan 20 menit. Tak bagi wate 20 menit nyan. Buta tumeng pajubu, buta tumeng sembayang, buta tumeng jak WC. Sembayang nyan tinggal tajamak menteng. 2 rakaat. Berarti dah kunjuk ke sembahyang abis wate mulai dari jak umon sampai 10 menit. Untuk sisanya tak pajubu, tak JPI 10 menit. Alian tak motor serentak laju motor mandung. Yang jangan pada saat mobil mau berangkat, pah motor kai berangkat, kabeh mandung. Tuut ngan getanyo sira tu. Baile pa supir nyopai samping lo ngalam ge sira. Dumna ka report go. Ho ke kai kanya. Ya jenguk gaknya. Rupanya gaknya bat mantang dengar sembayang. Hai pakan trip hai don sembayang. Hai long nak yang bahan trip teman. Long sembayang leho per rakaat. Lung sembahyang asap per rakaat, 8 rakaat lung sembahyang. Igok 8 rakaatnya kali bubu debu kalau motor preh tegaknya tidak. Semua orang-orang di dalam mobil itu
semuanya memberi genkan sifat gaknyan. Gatanai gaknyan tiron. Yang gara-gara gaknyan moto-moto hanji berangkat. Allah moto nasi hana he gubak geduk di dalam kan. Nya sempat moto jamun bayangkan. Pot-pot draw. Pakan trip tak berangkat Pak Supir. Nupreh le ngondro ni sira trip pat dengan sembayang tak trip. Katanya mbak urnya puji teman trip dan sembayang. Hai lihu perakaat, asa perakaat kan kaji ke-8. Hanya lu baca ayat cukup panjang-panjang ke kelam. Pulung hana ni abut, nah le abut. Hana nomor no sembayang jamak kasar. Nah, iman pejut han kasar mentang lihu 2 rakaat, asa 2 rakaat. Alnya bek panjang-panjang tak mi ayat tanya dalam musafir. Paling panjang kuliah bak pertama, kulhu bak kedua. Hanja ya baca sabihisma bak musafir igak rame-rame lang motoy pai preh tanya. Yang kilung ham rasa aku jamak. Tapi lang fikihkan kagak tu hukum jamak. Yang kilung ham rasa tentang agama agaknya gepegah ham rasa. Kagak tu oleh Allah bermudah, bersingkat. Tak jamak, tak kasar. Jadi tidak memastikan orang lain preh ditanya sembayang tidur. Karena kabuno kalau motoy preh tanya. Itu haram perbuatannya. Sikap gak nyanyian haram. Kan haram sembahyang, mek salah. Sikap yang demikian itu haram karena menyakiti dan memberikan masyakkah pada orang lain. Sengaja kepada hukum jamak kasar supaya tidak berlama-lama. Oh jiatlah hana tak kasar, hana tak jamak, maksudkan memang tak jak ngemoto pribadi. Siapa tahu mau berlama-lama ya motoro hana merepot kau lain. Baik dungku-dungku. Nyan na jamaah haji yang wate jauh haji nan tinggal sembahyang asar. Padahal ya ibadat, bak ibadat pi ketinggal sembahyang. Dulu ada waktu saya petugas. Jadi kata pegah di Sigli moto berhenti bus. Semua berhenti di Sigli salat zuhur dan asar. Jadi na urang mentang hamrasa. Padahal dalam manasik kau pruno salat jamak asar. Hang ni hana merasa. Jadi truk tamang asrama, telat tamang asrama. Poh 6 lewat 15 baru bak Baitur Rahman. Alinyan dari Baitur Rahman lanjut laju hana pedang motor jak bak asrama haji. Kena azan maghrib baru truk bak asrama haji. Di urut lain cukup bahagia katruk bak asrama haji. Igaknya kasusah hero ke. Hai susah pakai lelung kalau sembahyang asar ni tu. Ida ni kali, hai kali ke puno dah jamak Sigli ni tu. Ida ho yang ketanya mandung kali jamak. Mai dah makan tinggal siron. Yang kilo nak jamak hamrasa puno. Oh, mi laganya merasa dan gabuk siron ni. Igak kabeh sembahyang puno ka. Apa igaknya meno gabuknya si merasa. Akhirnya igaknya sembahyang asar entah tengah azan maghrib. Nya ni yang merasa igaknya. Lepas panjang beut. Sudah diajarkan salatnya di jamak, di Sigli. Hotel sembahyang ashab pedang hinan. Oh sembahyang lihu. Han igaknya. Untuk kedai motor kan ka antrian berlama-lama. Bak tamang asrama haji. Dan putren barang ini tu. Hang igaknya hana tinggal lu. Ni hana salah. Tengah mugrik sembahyang ashab tu. Ya, jadi baik lupa malim lagi nyan bedanya. Oh yang kagak tahu lah agama. Bu merasa. Baik ham merasa. Baik. Jadi itu tayamum. Kenapa kita bertayamum? Ada beberapa sebab. Yang pertama, faqdul ma'. Tidak menemukan air. Tak pakai ia juga. Cuma hana ia. Maka kita bertayamum. Nah, orang tanya. Kan ilung hana lung tren bakmon. Hana luak jinguk pimon. Yang nanya pak ia kuah yang nalumba saja. Dengan air aqua itu beruduklah. Ia kuahnya, ia botol yang ia kilo, ia di tengah liternya kasih, punya carang datu sembayang. Punya berat carang lom, kabuh aqua gelas je tu sembayang. Nah, praktek lu bab pengajian, co ia kabuh so yang praktek. Ustaz Hidayat pernah gue praktek, co ia aqua gelas. Gue praktek wudu, sip. Dumnan ia sip. Tapi minta mana ham sip. Tungai sembayang dengan ukuran standar minimum.
Ia akuah apa gelah, jut tatu sembayang. Mantap play dua ni lelang palit, tak perlu buat muka, tak perata, tak belah ke muka. Tak play bak jaro unun, tak perata. Kalau lebih yang kuah mana, kaglah ke jaro unun. Tak play bak jaro wi bacut, tak perata, kaglah ke jaro wi. Yang baik hana play. Yang lagi orang pajak hubu, hana pajak ungkut kecum. Hanju kan. Jadi play le, perata. Kaman tandingan ianya. Alinyan gebuh bak jaro, gebuh basah, gepelu bak ule, kabere. Mantan tinggal ingan wana. Alinyan le bak akiunen, geple ju, geperata ngan jarawi. Ka, anyan tinggal sisa BO2 misalnya. Le bak kiwi, geperata, saboh. Lu aqua gelas, ukuran standar minimum jiut atau sembayang. Maka baik sampai bertanya ulang perjalanan, hom ilung kakak hana sembayang juga deh. Iya pihana peluk aku jai ke ba tiji. Jadi nyan kira na iya kon hana iya. Mang kepegah lom kon iya nampak sapa peluk aku sakai hantip. Panen sip nama sapa iron nak mano. Ya mano hantip. Tu sembayang sip. Ya. Terus yang kedua sebab ji. Pertama hana iya gimana tu sembayang. Yang kedua na iya. Tetapi sangat hajat kepadanya karena dahaga. Menyota pakai ia nyan tatu sembayang buno. Nyontu hana putajai patagrah dalam perjalanan. Berarti kira hana iya zid. Menyo cerita buno urang dalam perjalanan. Na ia kuah jiut gu pakai. Ino ia kuahnya na. Tapi hang pakai. Pakan ilung halung pakai ia kuahnya tu sembayang. Sebab tu patagrah halung pakinya hana ia lain. Berarti nyan baik pakai iya nyan. Tayamum itu dianggap tidak ada air juga. Hai kena ayat nak kios do ino pun susah tu. Ino sikah nali dah praktek kan. Kemudian ada air. Nah iya. Hanjit tak pakai. Karena kita tidak kondusif. Mungkin waktu tak pakai iya nyan. Mukot-kot, mutot-tot, mudot-dot tu. Hana budu-budu wadum. Ilung haji lung pakai iya pakan ilung tubuh lung hana kondusif. Tubuh lungnya hana stabil, hana normal. Pakan hana pakai empana iya, hana juga pakai iya, aku pakai iya nah. Pun ilam khot-khot. Yang kedua, mutot-tot. Yang kedua, mudot-dot. Yang aku hana pakai iya. Berarti ayam mau maju, hakah hanjit lagi nyan. Lagi urang hantam jak tak kengon jamun nah. Ya urang jamun nam khot-khot, mutot-tot, mudot-dot gedihnya. Atau kalau ia menggunakan air, maka ia akan menimbulkan sesuatu alergi musuh. Miona lagi nyan. Syahdan. Apabila yakin seorang akan ketiadaan air pada tempat berhentinya, maka haruslah ia tayamum dengan tiada menuntut akan dia hana payah yak mita hek-hek hari, jika hana ia pun tak mita mari. Kecuali tak perkirakan nyo hana hino nahinan na ikut nyan dia minta. Tapi sejauh pemahaman kita nyo hana pun tak minta hana i mansabohnya kakak hana payah menuntut ndak usah dicari. Dan jika tiada yakin ia akan ketiadaan air padahal di hadapannya wujud air maka wajib dicari. Menyo tak yakin hinanna iya cuma hino hana iya hinanna yang tajak. Tapi menyota yakin adik tajak pi hana iya pun tajak teman. Hana payah lihat minta. Yang menyo ino kan kamu mudah sak. Ya, mudah untuk diketahui gejala-gejala ini. Baik. Yang ketiga, keringanan dalam musafir. Sakit yang ditakuti daripada memakai ia air atas binasa manfaat anggota tubuh. Pajan barojit tatayamum apabila walaupun na'iya tapi hendak kejik ngui karena air itu membahayakan tubuh katanya bak tak perkirakan. Mesti ikut doktor dia yang baik kenang-kenang ia bak kulit berarti kiranya hana payah tatayamum, hana payah sembahyang karena bisa membahayakan. Wajib tayamum pada ketika membasuh anggota yang ada padanya luka karena memelihara akan tertib pada mengambil air sembayang.
Jadi kalau ada luka itu pada anggota yang lain daripada anggota air sembahyang, maka tiada wajib tertib pada tayamum anggota junub yang tiada kena air itu. Jadinya dalam hukum tayamum, mesti bertanya kaki jit arha, jaro hanjit arha. Nyanta tayamum karena persoalan jaro buno. Yang lain payah rah. Nah, jadi yang tetap dijaga dengan hukum tertib. Yang pertama, ligitanya tarah muka. Yang kedua, tanah rajaro hanjirah. Di situ tayamum. Alian gaki je tarah. Arah gaki. Yang lagi anji. Jadi kon mandum kepada seluruh anggota. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. Terakhir ya. Kita ulang balik yang pelajaran. Rukun tayamum 5 perkara. Yang pertama, memindahkan debu kepada anggota tayamum. Tapu dua jara wabak tanah guna, pinah debunya, taple bak muka dan bak 2 tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, berniat. Tapi kena wai pelinya dudonit. Yang pegahnya yang pokok dilakukan. Sebelumnya tentu ada niat pada saat kita lakukan. Niat tayamum listibahatis salah. Agar kita boleh salat. Karena tayamumnya hukum rukhsah. Bukan hukum asal. Hukum asalnya wudu. Tayamum itu rukhsah. Keringananlah agama. Yakni berniat mengharuskan sembahyang fardu atau barang sebagainya. Seperti ia berniat nawaitu tayammuma. Sajalung tayammum listibahati salah mafrudah, untuk membolehkan sembahyang fardu, karena tayamum sekali fardu pakai. Sahaja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu dan wajib dipesertakan niat itu daripada permulaan memindahkan debu hingga kekal kepada menyapu muka itu. Dan jikalau ia berniat mengharuskan fardu dan sunat, niscaya harus keduanya itu. Jikalau berniat mengharuskan sembahyang fardu juga, maka harus sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Sekali tayamum hanya untuk sekali salat fardu. Boleh untuk beberapa kali sembahyang sunat. Untuk fardu lam, tayamum lam. Nah, jadi hukum tayamum karena rusak bukan seperti wudu bertahan. Kalau wudu, sekali berwudu, itu kalau itu sembahyang mana tetenek atau bak masjid. Nyom yang hana gadah-gadah sembahyang, dia pakai truk ngembulu nuka gede. Untuk pelara wuduknya, tak pelara. Hana tatuh-tuh gentut, berarti hana batu. Hana mutuk urina ngauragam, hana melapik, berarti galom batu. Alian hana tajak WC, berarti galom batu. Alian hana tengut tu, berarti kira galom batu. Man dah pegah-pegah haba paki, pegah-pegah haba hana batu sembahyang. Jadi baik tamah-tamah lah hukum kan. Habis raya tak pegah haba batu sembahyang. Ya han. Jadi menyohana batu sembahyang, ia sembahyang jid bertahan berhari-hari, berlama-lama sampai sekian lama. Tapi kalau tayamum itu hanya sekali fardu saja. Karena nyan hukum rukhsah untuk meringankan bagi orang yang tidak ada air dan tidak menggunakan air. Kesemua yang disebutnya mandum-mandum keringanan yang Allah berikan kepada hambanya karena Allah Maha sayang kepada hambanya agar tidak mengalami masyakkah, repot. Nah, jadi menyo Allah hana repot katanya, bekna di antara katanya gaduh repot kok. Ha? Saya kaija aji saja katanya, sikah gabu katanya. Nah, apa saja ai picantui katanya, nyan hanjur. Karena Allah hana repot katanya. Bek itanya gaduh repot kok, terus repot kok. Nya te dua langkawan kan? Te dua langkawan. Tanya lebak ngon, hai. Nah sugut diat. Katanya sugut ngon ni le. Repot gede ngancok sugut ni tu. Nah silok diat. Bek itu. Termasuk urung merokok.
Urang merukak cuma keh hang belau. Yang repot gop si. Hai, nabi keh dia. Umma pereh liao. Tengah naik ladap tengah tu semayang. Pun nak tu semayang nyo. Umma nabi keh dia. Lah tengah gop tu semayang tengah kalau keh kah. Yang merepotkan si gop. Jadi buat merepotkan orang lain itu sangat tidak baik karena Allah menghilangkan merepotkan hambanya. Demikian gurungku, mudah-mudahan manfaat faedah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.